Belasan, bahkan puluhan kepala hidup berdampingan, membentuk sebuah komunitas di dalam rumah. Pertemanan, pekerjaan, bernegara. Dalam bersosial, banyak kepala dengan pola pikir yang berbeda. Jalan hidup yang tidak sama. Dan ambisi yang berlari liar. Semua tentang kepercayaan, tujuan, harapan, dan cerita. Karya ini merupakan salah satu bukti dari ratusan bahkan ribuan penduduk Indonesia yang terkena dampak buruk dari pandemi COVID-19 kepada perekonomian di Indonesia, yaitu sulitnya mencari pekerjaan yang layak di Indonesia. Beliau harus rela menjadi pengepul sampah untuk mendapatkan sepeser rupiah. Dari isu sosial ini, yaitu sulitnya mencari pekerjaan, seharusnya menjadi concern oleh pemerintah, namun tidak hanya oleh pemerintah tetapi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membenahi permasalahan ini. Salah satunya dengan meningkatkan kreativitas setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan meningkatnya kreativitas individu, masyarakat tidak hanya berfokus pada mencari pekerjaan saja, tetapi dengan kreativitas ini diharapkan masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat membenahi permasalahan yang ada, yaitu sulitnya mencari pekerjaan yang layak, khususnya di Indonesia. Menurut saya, dari karya ini cukup unik. Beliau bernama Padani. Dari penampilannya cukup berbeda dari pengepul sampah yang biasanya. Menurut saya, Padani ini juga cukup aktif dan cukup informatif dalam menceritakan keadaannya, seperti itu. Saya mempunyai makna yaitu jangan meremehkan benda kecil seperti masker, karena masker itu dapat mencegah penularan pada virus. Karya yang saya angkat ini kan tentang pandemi COVID-19 yang dimana diawali pada tahun 2020 dan dimulai pada bulan Maret. Hingga saat ini masih juga belum usai karena banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu yang menyebabkan COVID ini tidak kunjung usai. Ini menggambarkan tentang orang yang mematuhi protokol kesehatan, terutama tentang memakai masker, dan saya menghitam putihkan karya ini untuk mempertegas pesan dan makna yang ingin saya sampaikan. Saya ingin gambarkan adalah ilustrasi ini menggambarkan tentang usaha dan upaya yang mahasiswa usahakan untuk menyuarakan pendapatnya. Ini kan kita bisa lihat ya, mahasiswa ini semuanya pada berdemo. Nah, berdemo itu kita bisa manfaatkan menjadi sesuatu yang positif, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang negatif. Jadi asalkan kita bisa mengarahkan upaya itu ke arah yang positif, pasti kita bisa mendapatkan hasil yang positif juga. Jadi dalam karya ini saat saya menggambarnya, saya suka dengan warnanya. Jadi di sini saya terangkan ya, di background itu ada 3 warna dasar yang saya pilih, yaitu adalah merah, terus ada kuning di sini, dan ada hitam juga. Nah, semua warna itu merepresentasikan atau punya arti sendiri-sendiri. Jadi di sini merah itu saya ingin gambarkan semangat dari mahasiswa
Terus yang kuning ini merupakan harapan, dan yang hitam ini merupakan isu sosial yang lagi memanas. Dan kalau kita bisa lihat di sini, di setiap mahasiswa tidak memiliki almet yang sama. Kenapa? Karena saya ingin menggambarkan bahwa semua mahasiswa dari manapun seluruh Indonesia, kita memperjuangkan satu hal yang sama dan ingin membawa perubahan positif kepada bangsa dan negara kita. Perubahan terjadi dengan skala beragam. Skala kecil sebagai pelengkap, dan skala besar sebagai sentilan untuk komunitas. Saat ini, kita sering interaksi melalui internet, misalnya saja chattingan melalui media sosial, bermain game online, bahkan mengabadikan momen kita setiap harinya menggunakan gadget. Namun, karena kebiasaan tersebut, kita semakin melekat dengan hadirnya gadget, sehingga kita jarang untuk melakukan interaksi sosial secara langsung. Saat ini perkembangan teknologi memang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu seperti kita dapat informasi secara cepat. Namun dampak negatif dari perkembangan teknologi ini adalah kita dapat kecanduan gadget. Salah satunya adalah kita setiap hari selalu melekat dengan hadirnya gadget ini. Sehingga saat kita jauh dari gadget ini, kita akan merasakan kesepian dan hampa. Seperti barisan titik ini yang sangat monoton. Jadi saat kita jauh dari gadget, kehidupan kita seperti hilang setengahnya. Yang saya suka dari karya saya ini adalah penggambaran dari tangan yang memegang gadget dengan simbolnya masing-masing. Dari penggambaran ini tersebut dapat kita lihat bahwa kita dekat secara fisik, namun nyatanya kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sedangkan bagian kedua yang saya suka adalah tangan yang tanpa memegang gadget. Hal tersebut menggambarkan seperti hampa dan kekosongan yang sangat membosankan. Gambar tersebut menceritakan sebuah isu sosial yang terjadi di utara ibu kota Jakarta. Pria tersebut sudah lanjut usia yang seharusnya menikmati masa tuanya, bukan merenung meratapi nasib demi memenuhi kebutuhan keluarga kecil di rumahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibu kota Jakarta identik dengan gedung-gedung yang tinggi serta gaya hidup yang mewah. Akan tetapi apabila kita melihat di sudut pinggir ibu kota, masih banyak masyarakat yang merenung meratapi nasib demi hidup di perantauan ibu kota. Foto tersebut menggambarkan bagaimana kesenjangan sosial terlihat dari dua sisi yang berbeda, di mana terdapat lingkungan kumuh serta gedung-gedung yang tinggi. Foto tersebut juga mengundang rasa empati bagi seseorang yang melihat foto tersebut. Di masa awal pandemi COVID-19, kita tahu keberadaan masker di masyarakat ini sulit untuk didapatkan dikarenakan stoknya yang terbatas dan juga harganya yang melambung tinggi. Dari ilustrasi karya desain ini, diilustrasikan bahwa seseorang sangat berusaha untuk menggapai langit di tengah-tengah virus corona yang tengah merebak sampai ke atas awan, dan dia berusaha untuk mencapai maskara tersebut. Pemerintah merekomendasikan memakai masker dikarenakan untuk mencegah virus corona itu. Kemudian di tengah-tengah isu dari keberadaan masker yang sulit digapai dan dengan harga yang tinggi, menurut saya masyarakat harus tetap untuk berusaha untuk mencari masker tersebut. Maka dari itu menurut saya pemerintah di sini harus memastikan untuk dari stoknya, juga kualitas dan harganya disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini.
Hal yang saya sukai dari karya saya ini yaitu dari aspek awan-awannya, kemudian terdapat transisi awan-awan tipis yang membatasi dari awan ke langit. Kemudian ada virus-virus corona ini yang muncul ke atas awan. Mengapa saya suka hal tersebut? Karena ini sangat menggambarkan dari makna karya desain Get the Mask into the Sky ini. Empati dan simpati yang memudar, perlahan melunturkan spektrum warna yang konon indah, hingga menyisakan hitam putih kehidupan. Karya fotostory di samping gue ini berjudul Rokokmu Mengganggu, yang pada intinya gue ingin menyampaikan makna bahwa kegiatan merokok tersebut dapat mengganggu orang lain, lingkungan, dan juga keuangan perokok itu sendiri. Pendapat gue mengenai isu sosial di karya fotostory ini adalah saat ini merokok sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, semuanya bisa merokok. Karena memang untuk mendapatkan rokok itu mudah, di warung, di supermarket, bahkan di mal-mal. Gue memiliki 3 pendapat utama mengenai karya fotostory gue ini. Yang pertama, rokokmu mengganggu orang lain. Perokok dapat menjadi masalah sosial ketika merokok berdampak negatif kepada orang lain. Sering kita temui di masyarakat umum, di tempat-tempat umum, ataupun di kendaraan, di gedung dimanapun, banyak orang yang merokok tapi tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Tentunya hal itu mengganggu bagi orang yang tidak merokok atau yang kita sebut sebagai perokok pasif. Selain mengganggu, tentunya juga berbahaya bagi kesehatannya. Yang kedua, merokok mengganggu lingkungan. Jika kita lihat di jalan-jalan banyak sekali puntung-puntung rokok yang terbuang sembarangan. Tentunya hal tersebut berbahaya bagi lingkungan. Contohnya saja, filter yang ada pada rokok butuh waktu lama untuk terurai di alam. Yang ketiga, merokok mengganggu keuangan. Memang, bagi orang yang berkecukupan, biaya merokok bukanlah suatu masalah. Tetapi, bagi orang yang biayanya pas-pasan, merokok dapat mengganggu ekonominya. Contohnya saja, dalam sehari, habis 1 bungkus rokok seharga 15.000. Jika dikalikan dalam setahun, dia bisa menghemat 5 jutaan rupiah. Menurut gua itu nominal yang tidak sedikit. Aspek yang gua suka dari karya fotostory gue ini adalah dari rokoknya tersebut. Karena apa? Karena gue emang pengen menonjolkan dari dampak-dampak dari rokok tersebut. Misalnya ada asap rokok, puntung rokok, dan uang rupiah yang gua gambarkan seperti batang rokok. Semuanya gua sajikan dengan visual hitam putih, agar objek utama tersuara dengan baik dan pernyataan visual yang ingin gue sampaikan dapat tersampaikan secara efektif. Makna dari karya gue adalah visualisasi sulitnya mencari penghasilan di kala COVID yang sudah singgah selama berbulan-bulan. Bisa dilihat dari ibu-ibu yang menjual minuman hingga sore hari masih sepi pelanggan dan beratnya sampah yang dipikul oleh pemulung di sebelah kanan. Dari karya ini saya berpendapat tentang isu sosial pandemi COVID ini adalah walaupun sulit tapi kita harus tetap berjuang demi diri kita sendiri dan orang lain. Karena yang mengalami pandemi COVID ini bukan hanya kamu sendiri tapi melainkan satu bumi ini mengalami pandemi tersebut. Jadi saya yakin kalian yang mengalami kesulitan pasti akan menemukan jalan supaya tetap bisa bertahan. Aspek yang saya sukai adalah di mana saya bisa menggabungkan 2 foto menjadi satu, yang keduanya membangun makna yang sama. Bisa dilihat dari sebelah kiri dan kanan itu sebenarnya adalah 2 foto yang saya gabungkan menjadi satu. Uniknya, insan sosial dengan cepat beradaptasi dengan tabiat barunya, mencari celah berkumpul tanpa memantik sang bencana. Judul karya saya itu penguasa. Nah, penguasa itu kan merupakan orang yang berkuasa di suatu kelompok atau di suatu tempat. Nah, untuk memberikan kesan berkuasa di bebek mainan ini, saya memberikan aksesoris kacamata, helm, dan juga kalung rantai, juga baut-baut di sekitarnya. Isu sosial yang saya ambil dari karya saya itu, di setiap kelompok atau tempat itu kan biasanya ada satu orang yang berkuasa.
Lalu jika si penguasa ini sudah berkata A, pasti yang lain itu akan mengikuti perkataannya. Namun jika orang lain yang nggak berkuasa berkata A juga, biasanya tuh nggak ada tuh yang ngikutin perkataannya. Nah, hal ini tuh masih membuat saya tuh bertanya-tanya gitu, kenapa hal tersebut tuh bisa terjadi. Lalu karya yang saya sukai dari karya saya itu, walaupun objek utamanya itu bebek karet mainan yang biasanya kalau kita lihat itu lucu, tapi karena aksesoris yang dipakai si bebek, lalu ada baut-baut di sekitarannya, ditambah lagi dengan background yang gelap, jadi memberikan kesan kalau si bebek ini tuh terlihat kuat dan berkuasa. Judul dari karya foto ini Wear Your Mask, dan berhubung gue mau nyampein beberapa makna yang terdapat dalam foto ini, yang pada intinya itu kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Pendapat gue tentang isu sosial yang gue angkat dari karya gue, jadi tuh kan ondel-ondel sekarang sebenarnya udah dilarang sama pemerintah, karena tuh ondel-ondel jadi sarana buat ngamen, buat ngemis, dan buat minta-minta uang. Aspek yang gue suka dari foto gue tuh fokus ke ondel-ondelnya itu sendiri, karena emang yang pengen gue tonjolin tuh di karya foto gue ini tuh si ondel-ondelnya itu. Yang uniknya lagi, si ondel-ondelnya itu pakai masker, jadi mungkin buat narik perhatian orang-orang. Sentimen sosial bukanlah hal miring belaka, karena nyata adanya. Setiap isu muncul dengan konsekuensi dan tujuannya masing-masing. Kitalah sang makhluk sosial yang harus memilah apakah isu hanya menjadi petaka atau anugerah bagi kita.